Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan tutorial tentang cara menggunakan aplikasi PKG terbaru untuk guru SMP golongan 3D yang merangkap menjadi wakil kepala sekolah. Langkah yang pertama, kita buka aplikasi PKG terbaru seperti yang ada pada layar. Dan bagi yang belum mempunyai aplikasi PKG terbaru seperti yang ada di layar atau di monitor, maka dipersilahkan untuk mendownload aplikasi secara gratis yang keterangannya ada di deskripsi video ini. Langkah yang kedua, setelah dibuka aplikasi PKG terbaru seperti pada layar, lalu kita isi data guru yang dinilai dengan cara klik ini, data guru yang dinilai, kemudian kita isi biodatanya secara lengkap. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pengisian yang ada tanda merah seperti ini, pojok ada merah-merah kecil ini, itu harus mengikuti sesuai dengan petunjuk yang ada. Sebagai contohnya, ini apabila kita mau mengisi NIP, menulis NIP diawali dengan angka, maka sebelum ditulis angkanya, maka harus diberi tanda petik di atas. Begitu juga untuk yang NUPTK, kemudian pangkat golongan, dan TMT itu harus menggunakan tanda petik di atas. Kalau untuk pangkat golongan itu langsung saja di sini tidak usah menggunakan tanda petik di atas. Nah, yang sangat penting lagi itu tentang penulisan golongan. Golongan 3C cara menulisnya 3 Romawi besar, titik C huruf kecil. Nah, berarti kalau golongan 3D, maka 3 Romawi besar, titik D huruf kecil. Nah, jadi ini kita tinggal edit saja. Nah, begitu diedit lalu diklik 2 kali muncul permintaan password, maka silahkan ketik password-nya. Password-nya juga ada di deskripsi pada video ini, di mana setiap password PKG adalah latihan 2, huruf kecil semua dan bersambung, tidak dipisah. Jika sudah diketik password-nya, lalu kita klik OK, sehingga ini bisa diedit menjadi 3D. Nah, kemudian yang sangat diperhatikan juga di sini tugas tambahan, ini WAKA artinya wakil kepala sekolah, dan menulisnya WAKA, WAKA, W huruf besar, selanjutnya huruf kecil, lalu MP adalah mata pelajaran, huruf besar semua, dan SMP adalah jenjang sekolahnya. Nah, jadi seperti itu penulisannya yang perlu diperhatikan. Kemudian kita lanjutkan dengan biodata kepala sekolah. Biodata kepala sekolah silakan dilengkapi, ini tidak ada tanda merahnya berarti menulisnya bebas saja. Begitu juga untuk yang biodata sekolah atau alamat sekolah. Kemudian biodata penilai, dan yang terakhir adalah periode penilaian, ini sudah pas. Nah, yang perlu diedit adalah perlu disesuaikan itu tanggal waktu penilaiannya, waktu melaksanakan PKG-nya. Jadi ini ditulis seperti ini diedit saja sesuai dengan tanggal yang telah dilaksanakan PKG-nya. Nah, selanjutnya apabila sudah, kita kembali ke menu utama. Setelah data guru diisi secara lengkap, kita input hasil penilaian kinerjanya.
Dengan klik di sini, kemudian muncul penilaian untuk kompetensi 1 dan ini ada 14 kompetensi, makanya ini kompetensi 1 sampai dengan kompetensi 14. Nah, ini 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, itu sampai dengan kompetensi 14. Caranya, kita hanya tinggal mengedit saja jika penilaian tidak sesuai yang ada di dalam aplikasi. Jadi misalnya untuk yang pertama, kompetensi 1 menguasai peserta didik, karakteristik peserta didik. Poin 1, guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya. Jadi kalau nilainya ternyata 2, hasil PK-nya 2, maka ini 1 ini dihapus. Kemudian kita ketik X huruf kecil di, skor 2 ya, ini. Nah, seperti ini. Sehingga ini langsung berubah hasil penilaiannya. Dan seterusnya silakan diedit sampai dengan 14 kompetensi jika tidak sesuai. Nah, selanjutnya kalau ke-14 kompetensi sudah di-input semua penilaiannya, kita kembali ke menu utama. Setelah menu utama kita lihat berikutnya di bawah penilaian kinerja, di sini ada penilaian kinerja guru BK. Nah, di sini tidak usah diisi karena ini khusus untuk guru BK. Sementara pada contoh yang saya sampaikan pada sekarang ini adalah guru mata pelajaran, guru SMP yang bergolongan 3D. Nah, kalau sudah, karena guru tersebut sebagai wakil kepala sekolah, maka penilaiannya, tugas tambahannya diklik di sini masuknya. Ya, ini caranya dimasukkan di sini. Nah, kalau penilaian di dalam tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, di sini tidak sesuai dengan yang ada, maka ini tinggal diubah saja nilainya. Sebagai contohnya ini nomor 1 misalnya nilainya 4 ya, tinggal langsung aja klik 4 gitu. Nah, nomor ini penilaian awalnya adalah 3 itu secara otomatis terhapus. Jadi hanya 1 yang berfungsi di sini. Jadi seperti ini, kalau ini kita ketik maka 4-nya hilang, kalau ini kita klik maka 3-nya hilang lalu nilainya 2. Jadi itu cara mengeditnya. Oke, anggaplah ini kita 4 ya. Nah, begitu nilainya. Nah, setelah seperti ini diedit sampai kepada 1.5 ini. Nah, ini sudah selesai. Jika sudah selesai menginput nilai kinerja tugas tambahan, kita langsung kembali ke menu utama lagi. Nah, menu utama. Setelah tugas tambahan diinput, lalu kita input penilaian teman sejawat atau guru teman sejawat itu. Nah, guru teman sejawat idealnya adalah 10 orang guru. Nah, di sini baru ada 9, maka di sini perlu ditambahkan lagi penilai ke-10. Nah, cara penilai ke-10, maka ini harus diketik juga nilai 10 ya, penilai ke-10 kita ketik penilai yang ke-10. Nah, ini. Nah, lalu ini secara otomatis mengurangi karena ini sudah penilaiannya dibagi 10, tetapi input nilainya belum. Nah, ini sekarang kita input, coba kita lihat ya. Input dengan cara, ngetik huruf X kecil di sini, di penilaian. Kalau kebetulan 2, penilaiannya ya 2, kalau 1 ya 1 gitu. Misalnya ini 1 ya, 1 gitu. Ya gitu. Tergantung dari hasil penilaian dari guru teman sejawat tadi. Nah, ini sudah selesai. Ini 10 orang ya, sudah selesai 10 orang. Nah, jika penilai 1 atau penilai 2 dan seterusnya tidak sesuai hasil penilaiannya, lalu kita ubah caranya gini, kalau ini penilai 2 itu nomor 6 sebetulnya nilainya 2, maka yang 1 ini kita hapus, lalu kita klik lagi X huruf kecil di penilaian skor 2. Nah, jadi gitu.
Apabila sudah selesai menginput penilaian oleh teman sejawat, kita kembali ke menu utama untuk melanjutkan penilaian dari siswa. Ini kita lihat. Nah, penilaian dari siswa itu juga 10 orang sesuai dengan standarnya. Nah, kalau di sini baru 7, maka di sini tambahkan penilai yang ke-8 dan ini harus diketik penilaian ke-8, nah supaya ini berfungsi pembaginya. Nah, lalu kita input penilai ke-8, kita memberikan nilai misalnya 2, 2 dan seterusnya. Penilaiannya seperti itu. Jadi kalau 2 ya klik di skor 2, kalau 1 ya diklik di skor 1, tergantung dari hasil penilaian guru tersebut. Jadi ini kita hanya menginput saja, ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, sehingga nilai rata-ratanya adalah 91,52 untuk penilaian, eee, guru atau teman sejawat. Nah, jika ini sudah selesai, misalnya sampai 10 orang ya, ini saya contohkan 8 orang saja. Kalau 10 orang maka di sini diketik penilai yang ke-9 gitu ya. Ini penilai yang ke-10 gitu. Jadi harus diketik. Nah, nilainya akan turun nih. Makanya kalau sudah diketik nilainya, nilainya maka harus segera diinput penilaiannya gitu. Oke, sudah selesai, kita kembali ke menu utama. Nah, kemudian penilaian guru sudah, sekarang penilaian siswa, ya. Penilaian siswa itu juga 10, juga 10. Kalau masih belum 10 ya dicukupkan jadi 10, input saja ini penilai 9, penilai 10 dan seterusnya. Kalau diinput gitu caranya. Nah, jika ini penilaian ini tidak sesuai, disesuaikan gitu, atau dihapus semua dulu, baru diinput, masukkan hasil penilaian dari peserta didik atau siswa. Kalau penginputan dari 10 peserta didik sudah selesai, kita kembali ke menu, kita input penilaian dari orang tua siswa. Penilaian dari orang tua siswa itu nilainya 3 saja, 3 orang saja yang mewakili orang tua tersebut. Nah, ini sudah pas 3, hanya saja yang perlu diperhatikan jika penilaian di sini tidak sesuai, maka disesuaikan. Contohnya, untuk penilaian nomor 2, poin 1, guru berperan sebagai orang tua bagi putra-putri saya di sekolah, misalnya jawabnya maksimal 2, maka yang 1 ini dihapus, lalu ini dikasih X-nya di skor 2, ini ya, skor 2 gitu. Nah, secara otomatis aplikasi akan menghitung sendiri. Nah, ini penilaian ini sampai 1, 2 saja, jadi 4 dan 3, jadi 8 pernyataan atau 8 penilaian dari orang tua yang bisa diwakili oleh wali, wali siswa, ataupun komite. Jadi 3 orang saja. Baik, setelah selesai itu, lalu kita kembali ke menu utama. Setelah kembali ke menu utama, penilaian orang tua sudah, lalu penilaian DUDI itu tidak ada untuk guru SMP, maka kita lanjutkan dengan input indeks kehadiran. Ya, sebagai contohnya ini, jadi kehadiran itu mulai dari Januari yang diperhitungkan sampai dengan Desember. Nah, jika ternyata di bulan Februari itu masuk terus tidak ada izin, tidak ada bolos, tidak hadir, lalu berarti di sini tidak hadir tanpa keterangan 0 ya, atau dihapus saja. Nah, jika dihapus langsung jadi 100% begitu. Jika tidak sesuai, sesuaikan. Jika ada terlambat atau pulang cepat 10 menit, 5 menit dan seterusnya tulis saja di sini. Dia akan secara otomatis mengurangi dari nilai penilaian rata-rata skornya. Nah, jika ini sudah selesai, kita kembali ke menu utama lagi. Nah, ini sudah selesai ini, sudah selesai. Jadi tinggal kalau sudah sampai kepada indeks kehadiran, kita tinggal print saja sesuai keterangan yang ada di sebelah kanan di sini. Cetak lembar yang dibutuhkan.
cetak lembar 1, 2, 3, 6, 7 untuk guru dengan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, Kaperpos, Kaleb, Kaprok, dan Kabeng, gitu ya. Nah, jika ini sudah selesai, lalu kita print. Coba sekarang kita lihat 1, 2, 3, 6, 7 ya. 1 kita lihat. Identitas diri yang ditandatangani oleh 2 orang, penilai dan guru yang dinilai. Ini isinya. Kalau kita lihat nomor 2 adalah laporan dan evaluasi juga ditandatangani oleh 2 orang, yaitu penilai dan yang dinilai. Ini isinya seperti ini. Lalu yang kita kembali ke menu lagi, yang ketiga. Yang ketiga itu rekap hasil penilaian. Jadi tadi direkap semuanya, kita lihat di sini. Yang 14 kompetensi tadi nilainya ini 47, kalau dipersenkan menjadi 83,93. Tanda tangan bertiga, guru yang dinilai, penilai, dan kepala sekolah. Kalau sudah, kita kembali ke yang keenam. Yang keenam adalah format penghitungan angka kredit. Jadi yang penilaian kinerja tadi nilainya 70%, penilaian dari guru itu 10%, penilaian dari siswa 10%, dan penilaian dari orang tua juga 10%, totalnya 100%. Nah, setelah tahu bahwa itu 100%, maka penilaiannya ini nilai akhir dari PK dengan tugas tambahan adalah 88,36. Nah, penilaiannya hasilnya adalah 9,75. 3 orang tanda tangan, guru yang dinilai, penilai, dan kepala sekolah. Lalu selanjutnya yang ketujuh. Yang ketujuh adalah perhitungan angka kredit dengan tugas tambahannya. Kita lihat di sini golongan 3D. Nah, ini golongan 3D yang PK gurunya tadi dapat 84,20, terus PK terhadap wakil kepala sekolahnya dapat 88,36. Lalu keduanya nilainya adalah dengan sebutan baik 100%, 100%, sehingga nilai untuk golongan 3D itu nilainya dibagi 2 yaitu 9,75, dan sebagai waka juga 9,75. Kalau di total 19,50. Itu penilaiannya. Jadi penilaian ini karena hasil penilaiannya baik, maka bisa untuk naik pangkat. 3 orang tanda tangan berarti sudah selesai 5 macam yang di-print diberikan kepada guru yang dinilai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.